Hai, jumpa lagi dengan saya Daniel Saputra. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kiranya damai, sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kehidupan kita. Apakah selama kita hidup, kita menjadi sosok yang disukai, sosok yang diharapkan kehadirannya oleh teman-teman, oleh sahabat, oleh lingkungan kita? Atau kita menjadi sosok yang dibenci, sosok yang tidak disukai, sosok yang tidak diharapkan kehadiran kita? Dengan harapan ketika kita merenungkan, ketika kita merefleksikan kehidupan kita, hidup kita boleh menjadi hidup yang lebih baik, lebih dan lebih lagi, sehingga kita boleh menjadi sosok yang membawa berkat untuk mereka semuanya. Melalui kehadiran kita, mereka boleh bersuka cita, mereka boleh mendapatkan semangat, dan ada hal-hal, ada nilai-nilai positif yang kita tanamkan kepada mereka semuanya. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah dengan judul asli, Adakah yang Mendoakanmu? Kiranya ini boleh menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dikisahkan pada suatu ketika ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Dia menjadi pemimpin di beberapa perusahaan besar. Dia sedang mengalami sakit, dia mengalami koma, dan sudah beberapa minggu dia berbaring di ICU. Pada suatu ketika, dalam ketidaksadarannya dia dijumpai oleh seorang malaikat, dan dia menyampaikan pesan dari Tuhan untuk pengusaha ini. Demikian pesannya: apabila dalam waktu 24 jam ada 50 orang yang mendoakan pengusaha itu, maka dia akan diberikan kesempatan kedua untuk menikmati kehidupannya. Ya, mendengar kalimat itu, masih dengan sikap arogan, pengusaha ini berkata, bukan hal yang sulit untuk mendapatkan 50 orang dalam 24 jam mendoakan saya. Bukankah saya adalah seorang pemimpin di beberapa perusahaan besar? Karyawan saya ribuan. Saya punya banyak teman. Saya punya banyak komunitas. Itu adalah hal yang mudah, hal yang kecil untuk mendapatkan 50 orang yang mendoakan saya. Nah, mendapatkan tantangan demikian, dia mengharapkan ada 50 orang yang mendoakan untuk mendapatkan kesembuhan. Jam demi jam berlalu, ternyata hanya ada 3 orang yang mendoakan pengusaha ini. Siapa dia? Dia adalah istri dan kedua anak pengusaha ini. Diperlihatkan oleh malaikat, hanya 3 orang yang mendoakanmu. Seorang istri dengan cucuran air mata memohon kepada Tuhan mendapatkan kesembuhan suami yang dia cintai, papa yang mereka cintai. Walaupun dia bukan suami, sosok suami yang menyenangkan. Dia adalah sosok suami yang sering selingkuh, sosok suami yang sering kali mengecewakan. Tetapi mereka bertiga tetap saja memohonkan doa kesembuhan untuk suami dan papa yang mereka cintai. Kemudian pengusaha ini berkata, masa hanya 3 saja yang mendoakan saya untuk kesembuhan saya? Malaikat itu berkata, ya, hanya 3 saja. Bukankah saya memiliki karyawan yang banyak? Kemudian malaikat ini memperlihatkan sebuah layar besar di mana sosok kehadiran dari pengusaha ini tidak diharapkan oleh para karyawannya. Dia adalah sosok yang arogan, dia adalah sosok yang tidak adil, dia sosok yang tidak disukai sehingga kehadirannya sangat tidak diharapkan oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Waktu terus berputar. Tidak terasa tinggal 1 jam lagi kesempatan bagi dia untuk
mendapatkan hidup kembali. Pada menit-menit terakhir, malaikat itu datang kembali kepada pengusaha itu. Dia berkata, "Beruntunglah kamu. Ternyata ada 50 orang yang mendoakan untuk kesembuhan." Dengan sangat gembira, dengan sangat antusias, pengusaha ini bertanya, "Siapa yang mendoakan saya? Siapa yang mendoakan untuk kesembuhan saya?" Kemudian malaikat ini menunjukkan pada pengusaha ini suatu tempat yang sangat dikenal oleh pengusaha ini. Bukankah itu adalah sebuah panti asuhan? Panti asuhan yang pernah saya datang? Benar sekali. Itu adalah panti asuhan yang pernah kamu datang. Walaupun tujuan kamu untuk menyumbang itu bukanlah murni sebagai keikhlasan, tetapi kamu untuk mencari popularitas. Tetapi pada satu pagi ada seorang anak panti yang mendengar kabar bahwa dirimu sakit. Kemudian ia mengajak rekan-rekannya, teman-temannya, satu panti itu untuk mendoakan untuk kesembuhan. Anak panti itu yang pernah dibantu, yang pernah ditolong oleh pengusaha itu yang mendoakan untuk kesembuhannya. Akhirnya pengusaha ini mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan. Dia diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia berubah menjadi sosok suami yang baik, yang setia, menjadi sosok papa yang boleh mencintai, mengasihi anak-anaknya, boleh menjadi sosok pemimpin yang demikian mengayomi para karyawan. Dia menjadi sosok yang baik, lebih baik dibanding dengan kehidupannya di masa lalu. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Atau mungkin kehadiran kita sama seperti pengusaha itu, sosok yang dibenci, sosok yang arogan, sosok yang tidak menyenangkan, sehingga kehadiran kita sangat-sangat tidak diharapkan. Saya harap ketika kita boleh mengintrospeksi diri kita boleh memiliki kehidupan yang lebih baik, dan lebih baik di kemudian hari. Sehingga apa yang menjadi arti kehidupan kita? Ketika kita boleh menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang berarti untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan segala kebaikan, dengan segala hal yang positif yang kita tanamkan, yang kita berikan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berharga. Nikmati hari kita, nikmati setiap apa yang kita kerjakan, setiap kebaikan yang kita taburkan. Karena kita yakin bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Selamat menikmati hari ini, senantiasa bersyukur, senantiasa berpengharapan, dan nikmati secangkir kopi. Saya Daniel Saputra.